Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mencoba untuk kalau kemarin kalian sudah saya jelaskan terkait dengan sampel ya, sampel. Nah, ini penting nanti akan kalian jelaskan di bab 3 gitu. Nah, sekarang ini kita coba masuk ke kualitatif data. Bagaimana ini kualitatif data ini agak tricky kalau menurut saya karena walaupun gitu ya kalian nanti nggak pakai SPSS gitu dan data kalau data kuantitatif kan gampang ya, kalian biasanya data sekunder, kebanyakan lah, saya lihat tuh kebanyakan data sekunder dari BEI, Bursa Efek Indonesia, atau dari laporan-laporan yang lain gitu ya. Pokoknya data sekunder itu data yang kalian tidak dapatkan secara langsung dari pihak ketiga sudah di-provide. Atau yang primernya bisa juga kuantitatif, tapi dalam bentuk kuesioner kalian sebarkan gitu langsung ke respondennya. Nah, kalau data kualitatif ini memang lebih banyak nanti kita berbicara terkait dengan non angka gitu ya, non angka, dan biasanya data primer yang banyak itu ada dua yang utama sebenarnya, observasi sama wawancara. Itu saya harapkan sekali. Ada juga nanti ya studi dokumenter, review, literatur review, tapi itu kan bukan di tingkatan kalian. Kalian harus data empiris. Data empiris, kalau literatur review saja itu bukan empiris itu. Seperti itu analisanya. Nah, ini yang saya harapkan nanti kalau kalian sudah pakai kualitatif di saya itu biasanya di bimbingan saya itu ya mau tidak mau ada observasi atau wawancara. Untuk data dokumenternya gitu ya dari laporan untuk sekalian analisa itu hanya menjadi bagian complementary. Jadi apa namanya bukan menjadi bahan data utama gitu, tambahan gitu. Nah, kalau kualitatif data ini memang ada beberapa ya. Ini kita nanti akan mengkolek gitu ya, gather data ini dari tadi ya, sumber utamanya wawancara, observasi. Nah, ini yang dua paling utama nih. Nanti bentuknya adalah bagaimana itu ada written field notes. Jadi kalian harus ada kalau observasi itu ada written field notes. Field notes itu kalian melakukan pencatatan. Ya, pencatatan apa yang kalian lakukan ketika observasi. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian recording kalau kalian wawancara gitu ya. Video recording, audio recording, atau diary recordings, activities atau thoughts ini. Nah, kalau kita lihat ini ya, kualitatif data itu memang kemarin ya, itu sampelnya juga kan pakai snowballing gitu ya, snowballing, kemudian pakai key person, pakai saturation theory. Ini nggak harus betul-betul pakai statistik nih, dia non probability gitu ya kalau kualitatif karena bukan mengeneralisir, tetapi kontekstual hasilnya kontekstual gitu ya. Nah, ini yang paling banyak kita dapatkan informasi adalah thoughts, view, interpretation gitu ya. Jadi pemikiran, pandangan, interpretasi dari orang yang kita teliti gitu. Priorities, importance, process, practices, praktek gitu ya, action, feelings, experiences ini juga penting. Jadi inilah yang kita ambil nih data-datanya, bukan angka-angka gitu, tapi feelings, thoughts, view gitu. Makanya wawancara itu ya nanti kita sajikan menurut misalkan kalau kita ini menurut Velia gitu. Velia ya itu yang kita feeling Velia mungkin berbeda dengan Sri Febrilian nanti gitu kan. Ini akan berbeda nih. Nah, ini yang akan kita capture ketika kita mengambil data. Gitu ya. Itu dipahami itu. Nah, metode pengumpulan data kualitatif ini informal atau responden ini kemarin sudah saya jelaskan nih ya. Bagaimana prosedur apa namanya responden yang kita pilih. Pakai kemarin yang key person dulu. Setelah key person kita pakai snowballing, rantai rujukan gitu ya. Misalkan saya mau berbicara tentang kecurangan akademik, kemarin saya contohkan. Saya ambil dulu misalnya Velia gimana nih? Saya tanya, oh gini nih. Terus saya nanya Velia, siapa lagi yang saya bisa wawancara ya? Oh ini teman saya nih suka melakukan kecurangan akademik. Nah itu namanya rujukan networking. Sampai nanti ketika seluruh orang yang saya tanyakan itu tidak ada informasi baru lagi, itu namanya teori kejenuhan saturation. Udah cukup. Jadi jumlah yang saya wawancara itu mungkin dari 300 mahasiswa IBIK di satu angkatan gitu ya, itu cukup. Mungkin kalau 15 saya berhenti ya berhenti gitu. Gitu ya. Ini saya sudah jelaskan juga. Nah,
Yang wawancara ini nanti ada namanya unstructured interview. Ini ya, ini wawancara tidak terstruktur, ada semi structure, ada structure gitu ya. Ini biasanya kalau structure itu ini udah kayak kuesioner, jawabannya itu ya tidak gitu. Jawabannya juga pertanyaan-pertanyaan itu sudah ditentukan. Tetapi kalau unstructured itu pewawancara hanya perlu range topik saja. Topik tapi tidak ada pertanyaan yang kita list kita mau nanyakan apa gitu. Misalkan topiknya tentang kecurangan akademik di IBIK gitu ya. Ya sudah, tidak ada. Saya ketemu Velia tadi ya, yang saya tanyakan ya tergantung dengan tujuan penelitian tidak kita identifikasi masalahnya tadi pengen mengetahui penyebabnya. Nggak ada predetermined questions. Jadi langsung aja kita ngomong dulu ya, Velia gitu. Jadi lepas dulu, itu bebas gitu, ngomongnya bebas. Walaupun nanti ya kita juga akhirnya menuju pada jawaban yang kita mau tanyakan di penelitian kita gitu. Jadi conversational stylenya conversation gitu. Nah, yang paling banyak dan saya sarankan adalah semi structure interview. Kalian ada interview guide gitu ya. Interview guide ini nanti saya tunjukkan ya. Jadi ada guide-guide-nya. Nah, nanti saya coba tunjukkan ya. Daftar pertanyaan untuk masing-masing topik. Misalkan topiknya nih, pertanyaannya tadi tentang kecurangan akademik, analisis kecurangan akademik di kampus IBIK gitu ya. Identifikasi masalah pertama, saya pengen tahu faktor-faktor penyebabnya. Kedua, seberapa mudah melakukan kecurangan akademik. Ketiga tadi ya, bagaimana kontrol dari IBIK gitu untuk menanggulangi kecurangan akademik. Keempat, ada 4 pertanyaan nih, riset question. Keempat, rekomendasi agar kecurangan akademik itu dapat diminimalisir gitu. Kalau dikurangi susah nih, dihilangkan susah. Ya sudah, yang pertama itu sebab-sebab, kita kasih aja sebab, 1 pertanyaan. Gitu. Jadi 1 pertanyaan, nanti ada probing di bawahnya. Tergantung jawabannya Velia, misalkan ketika saya tanya, Velia di sini sering nyontek nggak? Lumayan. Nah, kata lumayan itu berbeda dengan kalau saya tanya misalkan si Ade tadi, Ade nggak pernah Pak. Jadi saya berbeda pertanyaan, tapi pertanyaan pertama tuh sama gitu. Jadi pertanyaan berikutnya tergantung jawaban Velia dan Ade gitu ya. Jadi itu tetap ada. Terus kalau sudah agak jauh menyimpang, saya kembali lagi, ada pertanyaan saya gitu ya. Ada 3 pertanyaan, 4 pertanyaan gitu. Ini yang kalian harus lakukan. Interview guide ini ya, menjawab pertanyaan penelitian jelas gitu ya. Buat urutan pertanyaan agar interview dapat mengalir. Jangan menanyakan leading questions. Ingat ya, jangan menanyakan kamu nyontek kan? Nah, itu leading question. Jadi dia harus jawab iya atau tidak. Tidak. Jadi tidak ada leading question. Pertanyaan yang mengarahkan kepada jawaban tertentu gitu. Nah, ini yang pentingnya. Ada facetnya, nama, usia, jenis kelamin, tanya dulu. Velia umurnya berapa? Usianya, namanya, jenis kelamin, sekarang udah semester berapa, itu perlu tuh tanyakan facet. Nah, ini saya coba stop share. Ini bentuk interview guide dan hasil interview. Saya coba cek dulu ya interview guide saya ada nggak. Tadi saya lupa lagi interview guide. Ini contoh disertasi saya waktu saya S3, kan saya pakai kualitatif juga ya. Ini contoh, tadi saya minta apa? Hasil interview ya. Jadi interview ini ya. Coba saya langsung. Ini nih hasil interview nih, interview siapa gitu. Ini tapi saya udah bahasa Inggris kan ya, ke auditor-auditor, ini jawaban mereka. Jadi saya bercerita gitu ya, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian saya. Gitu. Nggak ada angka-angka statistik kan, nggak ada regresi, nggak ada ini gitu. Itu mudahnya seperti itu. Walaupun juga nanti samplingnya juga kita yang non probability, tidak probability harus sampel size-nya harus mewakili populasi nggak? Karena saya kontekstual. Sorry kelewat nih. Bab metodologi ya panjang lah ini sampai 200 halaman lah karena yang memang S3 ya, kalau kalian paling 80 gitu ya nanti tes disertasinya skripsi. Nah ini tadi ini misalkan saya pakai observasi gitu ya. Observasi itu ngapain saja? Saya mengobservasi 4 audit tim, berapa lama satu per jamnya saya kasih tanda nih. Jadi 8 hari 55 jam. Jadi ada 189 jam saya bersama auditor. Saya observasi.
Observasinya observasi nanti non partisipan, nanti saya jelaskan ya. Oh, kita interview dulu deh, lupa saya. Maaf Pak, sepertinya slide-nya nggak jalan ya? Masih di contoh interview guide atau udah berubah ya Pak? Saya udah berubah ke PDF nih, yang lain gimana ya? Kayaknya nge-freeze atau gimana ya Pak? Yang lain Sudah. Mungkin Di PDF Pak, sudah. Nah, ini berarti Rizka saja. ya, coba Saya, ribet. Makasih. ya saya lagi, memang jaringan saya kadang begitu nih, Rizka. Saya lagi di hotel nih, saya lagi di Makassar. Di sini udah jam 10 sebenarnya. Jadi kurang stabil. Tadi juga saya mau masuk susah banget gitu ya. Saya lagi di hotel di Makassar. Ini nanti kasih tahu aja ya kalau tiba-tiba freezing atau ini. Tapi kayaknya kalau ini kendala Rizka ya. Kalau yang lain kayaknya sudah kelihatan nih ya. Saya juga tadi Zoom siang agak begitu tuh. Tadi mohon maaf aja ini. Lagi ada di pelosok gitu. Oke. Interview ini, nah ini tadi interview ini orangnya ini ada 50 sih, saya sampai 50, 31 tambah 19. Tapi orang-orang ini saya key person-nya dulu gitu ya. Nanti baru saya tanya ini siapa ya kira-kira yang bisa saya tanya gitu ya. Dan ini nanti ada interview protokolnya gitu ya. Ini saya coba jelaskan, ini analisa ya. Nggak kelihatan sih. Ini labeling metric, sorry ya sebentar. Saya harusnya tadi buka nih. Interview. Oke, saya buka dulu skripsi salah satu mahasiswa saya deh. Sebentar ya, interview protokol. Oke, saya stop share, saya share yang skripsi ini. Nah ini bukan interview protokol, sebenarnya transcription. Jadi transcription ini salah satu mahasiswa saya nih yang kemarin udah lulus, baru wisuda gitu ya. Baru wisuda. Ini ada transkrip gitu ya. Jadi TM ini Tika ya namanya Tika, SJ ini si Sumaji nih, salah satu teman saya sih di BPK, tapi diwawancara Tika. Jadi betul-betul dia melakukan interview, ini sifatnya interviewnya semi structure. Jadi Tika itu sudah menyiapkan bahan-bahan apa yang mau aduh ini nggak muncul sih ya interview protokol. Tunggu. Interview guide kali ya. Tulis. Guide. Saya lupa nyiapin tadi. Sorry, saya baru sampai hotel juga tadi. Interview. Oke, dan nantilah. Nanti saya coba buka. Lama soalnya nanti. Nah, ini wawancara nih. Jadi saya wawancara, saya dampingin si Tika ini. Betul-betul diperbatimkan. Jadi dia nanya kemudian apa yang dibilang oleh si responden ini ya dibilang nih, oh ya terima kasih, ini memang sejak tahun ini pokoknya kita nggak ada yang kita hilangkan gitu ya, dia batuk pun kita kasih tanda misalkan batuk gitu ya, supaya nanti ini akan kita olah menjadi coding. Nah coding itu seperti ini sekalian lah analisa datanya ya. Ini misalkan tahap perencanaan ini di coding, si Tika kan nanya kira-kira tujuan penelitiannya itu salah satunya adalah mencari bagaimana pemeriksaan di masa COVID gitu ya. Yang berubah tuh apa? Nah, ini di topping. Oh, ini ada pertanyaan pemeriksa yang di sini nanti dikasih tahap perencanaan. Kalian sebenarnya pakai ini bisa ya NVivo. Ini dia nggak pakai NVivo. Kalau pakai NVivo kita masukin saja, nanti kita codingnya pakai NVivo. Gitu. Nanti saya jelaskan di pertemuan 14 bagaimana cara menggunakan NVivo. Kalian harus install lah
banyak bajakannya kok. Saya nggak mengharapkan tapi bajakan, tapi mahal banget kalau yang bukan bajakan. NVivo itu kalian bisa nanti mengolah data wawancara gitu sampai kita membuat coding-coding sehingga nanti kita bisa menjawab menjawab pertemuan identifikasi masalah tujuan penelitian berdasarkan hasil wawancara tersebut. Biasanya kita coding dulu, tapi nanti di pertemuan berikutnya lah saya coba berikan penjelasan ya terkait analisa data kualitatif. Ini nantilah. Oke, saya kembali dulu lagi nih ya ke sini. Mana slide-nya tadi? Nah, ini. Ini ya tadi saya lupa nyiapin nih karena buru-buru. Oke. Nah, observasi gitu ya. Jadi observasi ini kalian memang sebagai alat pengumpul data ini ada dua sebenarnya, participan observation, non-participan observation. Participan observation itu kalian berperan sebagai observer sekaligus peserta di situ. Gitu. Jadi penelitian terjun dalam kegiatan sehari apa yang diamati. Biasanya menjadi salah satu anggota gitu. Jadi kalau saya tadi ya auditor di tim saya jadi non partisipan karena saya mengamati saja. Tapi bisa jadi saya dijadikan auditor di situ. Sehingga sambil saya mengamati, saya juga terlibat dalam pemeriksaan itu. Nah, itu. Tapi sepertinya susah nih kalau kalian mau mengobservasi misalkan di kantor gitu ya. Kalian mau meneliti nih misalkan mau meneliti kalian kerja di bank gitu ya, mau meneliti bagaimana analisis kesalahan kasir ketika menginput data transaksi gitu ya. Nah, kalian jadi kasir dulu. Tapi kalau kalian sudah kasir ya itu bisa mengobservasi diri kalian ataupun rekan kalian gitu ya. Nah, tapi kalau kalian pihak lain ya kalian non participant. Nah, pengamat saja. Jadi waktu itu saya datang, saya amati apa yang dilakukan gitu kan, saya catat dalam observational notes gitu ya, field notes, sampai nanti saya bikin catatan, analisis, kesimpulan gitu. Nah, tapi memang ya kurang mendalam karena dia kurang berpeserta, tapi kita bisa mengamati. Nah, ini contohnya, saya kembali lagi ke sini. Ya, ini observational notes. Ini observational note contohnya ini. Jadi saya ini sampai ratusan halaman saya dapat selama 3 bulan lah gitu. Jadi hari kedua ini saya contoh aja ya. Hari kedua siapa yang saya amati, deskripsinya apa gitu kan. Settingnya di auditor ini mengaudit ini, kemudian apa yang dilakukan sampai per harinya, per jamnya. Nah, hari kedua itu jam 8.07 auditor datang gitu ya. Kemudian bincang-bincang gitu ya. Kemudian ada audit tim yang nggak ada 945 dia mulai observasi stock opnam gitu. Ini saya bikin. Nah, ada refleksi notes nih. Ini menurut pandangan saya nih gitu. Ini analisa saya terhadap kondisi ini. Nah, karena tadi salah satu tujuannya adalah saya mau mencari adanya perilaku yang mengurangi kualitas audit. Ini dapat saya di sini. Itu didapat di sini saya coding 1.2. 1.2 ini merupakan bagian dari coding bahwa ada premature sign off gitu. Nah, ini ada itu salah satu pengurang kualitas audit. Nanti ketemu lagi di bawah. Saya coding 1.2. Nah, saya kumpulkan itu. Gitu, saya kumpulkan menjadi satu temuan gitu. Makanya tadi penelitian kualitatif itu penelitian konstruktivism. Artinya hasilnya sangat dipengaruhi oleh orang yang meneliti. Bisa jadi saya meneliti berbeda pandangan dengan Velia tadi. Velia itu nggak menemukan nih begini, malah dia menemukan hal lain di kondisi ini. Gitu. Makanya tadi dia bukan mengeneralisir, dia kontekstual. Pada konteks saat ini, ketika saya periksa dengan kondisi saya sebagai partisipan ataupun non partisipan, inilah hasilnya. Bisa jadi beda dengan yang lain ketika dia melakukan penelitian dengan konteks yang berbeda gitu. Itu penelitian kualitatif, sangat dipengaruhi subjektivitas dari peneliti. Dia ikut terlibat. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif kan kalian sebar kuesioner, silahkan. Saya cuma mendesain kuesioner yang terlibat gitu. Saya tidak bisa mempengaruhi jawaban Anda gitu. Itu ya, makanya dibilang positivism gitu. Makanya kuantitatif sama kualitatif itu agak bertentangan, berbeda paradigma gitu. Oke ya, nah saya lanjutkan. Mana tadi? Oke, observasi ini ya.
Jadi kalian top lah kalau udah bisa observasi. Kalau kalian mau menganalisa sistem pengendalian intern di perusahaan kalian yang kerja gitu ya. Ini ada beberapa judul seperti itu. Di perusahaan yang kalian kerja, ya kalian mengobservasi. Jelaskan di situ observasinya kapan, siapa yang diobservasi, bagaimana jalan observasinya, bagaimana kalian mengcapture observasi melalui observational field note, bagaimana kalian mengcoding. Nggak sesederhana itu tiba-tiba muncul hasilnya, enggak gitu. Ini ya, ini observasi. Observasi sendiri, oke, ini terjadi terstruktur ya, ini sudah, ini contoh tadi observasi sudah saya berikan. Nah, yang kedua adalah studi dokumenter. Studi dokumenter juga kalian nggak sembarangan. Studi dokumenter ini selain tadi ya, makanya ada triangulation. Triangulation itu kalau kualitatif itu minimal tiga metode tadi observasi, misalkan 3 metode observasi, kemudian wawancara sama studi dokumenter, nggak cuma satu, karena perlu diyakinkan. Oh, wawancaranya kok begini? Saya mau meyakinkan hasil observasi. Kalau hasil observasi mendukung, berarti ini memang temuan kita seperti ini. Contohnya gitulah, kira-kira begitu. Atau apalagi studi dokumenter, misalkan tadi Velia, ini Velia bilang saya nggak pernah nyontek nih. Gitu. Ketika saya observasi, betul nih nggak pernah nyontek. Dan studi dokumenter, hasil dari saya minta ada nggak sejarahnya Velia ini ketahuan mencontek? Nggak ada. Berarti terkonfirmasi tiga-tiganya itu mendukung. Itu yang disebut dengan triangulasi. Tapi kalau salah satu berbeda, wawancara kan orang Indonesia biasanya nggak mau dilihat jelek gitu ya. Wah, saya nggak pernah nyontek, Pak. Saya observasi. Ini nanya nih, saya observasinya diam-diam misalkan. Dan bukti dokumenter, nah kalau bertentangan gini saya nyari yang lain kan. Saya lihat deh, coba. Ternyata betul ini Velia ini sering pernah kena teguran beberapa kali oleh panitia karena mencontek. Berarti wawancaranya bohong, dan saya pakai yang studi dokumenter dengan yang hasil observasi. Seperti itu kira-kira tuh. Makanya harus terkonfirmasi. Kalau satu doang biasanya, apalagi orang Indonesia ya, di wawancara itu nggak yang bagus kasih kuesioner biasanya 5 semua dari 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini yang kurang baik gitu ya. Nah, ini studi dokumenter. Studi dokumenter juga begitu. Datanya apa yang kita peroleh, kemudian nih saya bukakan lagi biar kalian juga agak paham. Studi dokumenter yang ini ya. Ini balik lagi ke atas. Bentar. Di metodologi. Ini ya, ini salah satu studi dokumenter, ini observational notes. Gini, ya saya melakukan review dokumen kertas kerja auditor, tanggal berapa, isinya apa yang saya periksa, analisa saya apa. Ternyata ada analisa ini yang 1.3 ini, 1.3 itu codingnya ini terkait dengan superficial audit supervision. Superficial ada auditor yang ketika mensupervisi itu bohong-bohongan lah, gitu. Dia nggak betul-betul thoroughly secara cermat melakukan supervisi. Ini ada ternyata di dokumenter ini, gitu. Terkonfirmasi juga di wawancara, terkonfirmasi juga di observasi. Udah jadi temuan. Nanti saya jelaskan di sini temuan saya. Misalkan supervision, audit supervision kan tadi ya. Ini ada salah satunya nih, supervision, audit supervision. Ini nih, reduction in testing sample. Supervision di mana ya? Nih, superficial kan bohong-bohongan ya, audit supervision. Saya jelaskan gitu. Saya jelaskan dulu audit supervision itu apa, teorinya apa, sampai saya menemukan bahwa ini dilakukan oleh auditor gitu. Ini dari interview, ini hasilnya. Saya pakai betul-betul kutip langsung ya. Kalau kalian belajar kemarin pengutipan, ini kutip langsung nih. Saya mengutip langsung dari auditor. Orangnya saya nggak sebutkan karena ini terkait dengan privacy dan harus anonim, karena membahayakan mereka nih kalau saya bilang mereka tuh kerjanya nggak bener, nanti dipecat dong dari tempat kerjanya. Makanya saya anonimkan, gitu. Jadi auditor 1 saya sebut auditor 1, jabatannya apa, metodenya adalah interview, gitu. Nah, ini
Ini, terus ada observasi juga di sini. Observasi kepada 4 tim menunjukkan bahwa ini didukung dengan ini. Bahwa saya mau menyatakan bahwa superficial audit supervision, pertanyaan saya kan apa saja perilaku yang mengurangi kualitas auditor gitu. Salah satunya ini ternyata sering banget diungkapkan oleh auditor. Inilah yang menjadi temuan saya. Saya dukung dengan wawancara, interview tadi ya, observasi dan juga observational studi, review literatur, review dokumen gitu. Nah, ini ada lagi nanti faktor-faktor yang lain. Inilah kualitatif sifatnya ya. Jadi bukan membuktikan apakah variabel A berpengaruh terhadap variabel B gitu. Itu korelasinya bukan seperti itu kalau kualitatif. Ini contoh saja. Oke, kita lanjutkan. Agak ngebut ya, sorry. Studi dokumenter. Kemudian ini tadi sudah saya contohkan kuesioner. Nah, ini kuesioner. Ini kuesioner ini yang bagi yang itu tadi. Bagi yang kuesioner angket ya kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi udah kuesioner itu sudah bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kuesioner. Itu tulisannya berbeda. Ini nanti lebih banyak ini ke penelitian kuantitatif. Tapi kualitatif pun bisa di sini ya. Biasanya kuesionernya yang sifatnya open ended questions. Jadi jawaban pertanyaan yang tidak kita bilang ya atau tidak atau milih, tapi terserah dia mau jawab apa, kita kasih kolom. Nah, ini yang penelitian kualitatif. Ini nanti kalian baca saja bagaimana. Nah, ini sekarang ya. Bagaimana ini memang paradigmanya nih. Artinya gini. Bagaimana memastikan bahwa penelitian kualitatif karena sifatnya wawancara gitu, sifatnya tadi observasi, ini reliability-nya bagaimana, validity-nya bagaimana. Nah, validity itu bagaimana kita membuat tools, instrumen gitu ya, yang memang mengukur apa yang kita ukur. Jangan sampai kalau nggak valid gitu ya, nggak valid itu kita mengukur suhu ruangan pakai timbangan badan atau sebaliknya. Gitu ya, kita mau mengukur ini kan nggak bisa, harus kalau mengukur suhu ruangan ya pakai termometer, berarti valid nih instrumennya gitu. Kalau reliable itu konsisten gitu. Jadi kalau saya tanya ini memang kondisinya begini ke A B C itu sama gitu, tapi kalau nggak reliable ya ngaco, beda-beda jawabannya, padahal harusnya kenyataannya harusnya sama gitu. Nah itu ya, itu bagaimana kita mereduksi gitu ya, karena ini yang paling sering terjadi gitu ya, ketika kita berbicara masalah temuan hasil penelitian itu kadang nggak reliable, nggak valid nih hasilnya gitu, karena kita nggak mengukur dengan instrumen yang pas gitu. Nah ini berarti nanti salah satunya adalah adapting concept from quantitative research. Ada yang namanya replication, external reliability, internal, ada inter-observer, ada konsistensi, ada good fit between data. Nanti contoh aja ya, contoh replication adalah kita mereplikasi gitu ya. Betul nggak nih kalau kita lakukan ini terhadap orang lain? Gitu. Itu kalau terkonfirm, wah berarti betul. Gitu. Itu salah satu mengetes gitu ya, reliable atau tidak. Ini alternatif kriteria ada trustworthiness gitu ya. Ini kalian baca saja ya nanti ya. Dan yang ini tadi triangulation itu tadi pakai 3 metode, different methods, interview, observasi, review dokumen. Kalau tiga-tiganya terkonfirm bahwa betul, ya udah kita yakin itu memang valid dan reliable jawaban temuan kita itu gitu. Kan beda dengan ini ya, dengan kuantitatif. Kuantitatif itu juga bisa jadi tidak reliable, tidak valid. Tidak reliable artinya kita kasih nih kuesioner ke di sini ada Rizka misalkan yang muncul di layar saya yang saya sebut ya, Velia, ada Ade. Kita kasih Velia kadang udahlah saya males, saya 5 terus gitu. Atau Ade, aduh ini ada kuesioner nih, biasa kan kita dapat ya udahlah bagus-bagus, atau netral semua, netral. Itu berarti mempengaruhi validitas dan reliabilitas jawaban. Itu orang Indonesia tuh begitu. Makanya saya nggak begitu suka gitu ya. Kita pakai metode kuesioner doang di Indonesia. Bayangkan gitu ya. Kalau begitu semua, bahkan ada yang jokiin. Saya ini di Makassar nih
dalam rangka kegiatan itu juga kuesioner ya, hasil kinerja di salah satu kabupaten. Nah, ini tugas kantor sebenarnya di BPK. Kemarin saya tanya nih interview, Pak, ini kok jawabannya begini? Saya jokiin, Pak, dia jawab. Ini anak buah saya yang saya suruh ngisi kuesioner. Jawabannya 2 semua. Bayangkan kan? Padahal kita pengen jawaban yang betul. Itu akan jadi kesimpulan buat BPK nih nanti. Apakah kinerjanya meningkat atau tidak. Sementara jawabannya ngaco. Makanya kita pakai metode wawancara. Kalau yang jawabannya outlier, semuanya 5, itu ketahuan banget tuh nggak dibaca sama dia. Udah 5 atau ngaco gitu ya. Nah, ini yang penting kita pastikan bahwa hasilnya itu memang betul-betul valid gitu. Gitu ya. Nah, ini contohnya kalau di ancaman validitas, kalau di kualitatif itu bias, research influence on the study gitu. Study one's own culture. Jadi kalau kalian ingin melakukan tadi nih penelitian kecurangan akademik di kampus IBIK, kalian sebenarnya udah tahu bahwa di IBIK itu misalkan ini tidak ada kecurangan sama sekali. Kalian jadi bias. Ini jawabannya udah tahu nih mau diarahkan kemana gitu. Nah, itu bias itu harus dihilangkan gitu ya. Reactivity ini ya. Researcher effect ya on the setting of people gitu ya. Nah, ini yang yang mengganggu validitas nih. Karena interaksi gitu ya, konstruktif. Kalau riset kualitatif itu kalian berperan berperan terhadap output dari hasil tersebut gitu loh. Jadi kalian mengkonstruksi jawaban dari ini sendiri, pertanyaan penelitian. Tapi kalau kuantitatif kan nggak, kita kasih aja kuesioner. Kita nggak punya interpretasi terhadap jawaban orang karena itu angka-angka kan, gitu ya. Oke, ini tesnya lagi ada nanti mungkin intensif long term. Biasanya long term itu mengurangi ketidakvalidan suatu data. Ada datanya banyak gitu ya. Respondent validation biasanya kita validasi lagi ketika kita wawancara, kita tanya lagi, Pak, ini tadi jawabannya begini, betul nggak? Wah, tadi saya lupa, harusnya nggak begini. Nah, kalau bilang iya itu memang begitu, itu valid gitu. Berarti respondent validation. Intervention, ada tadi triangulation, kuasi statistik, mungkin pakai statistik ya kita masukin, ada comparison. Ini salah satu contoh gitu ya. Gitu. Paling itu ya. Nah, ada satu lagi, mungkin nanti kalian akan ditanyakan terkait dengan tipe-tipe dari bukan tipe, ada namanya mixed method. Mixed method ini pakai kual atau kuan. Jadi gabungan nih. Kalian boleh mau pakai statistik tapi ada wawancaranya. Boleh. Itu bagus juga sebenarnya. Walaupun banyak yang nggak bisa, banyak orang yang bilang ini 2 metode ini nggak bakal bisa digabungkan gitu. Ada yang bilang seperti itu. Tapi menurut saya bisa, karena dan itu sudah diakui ya bahwa mixed method itu salah satu cara yang bisa kita pakai dalam penelitian nih. Kalau kual-kuan, ya di kualnya lebih tinggi nih, kual dulu, kualitatif, kuantitatif. Jadi kita kualitatif dulu ketika kita, di sini ada penjelasannya enggak ya? Mixed method, sudah habis. Ini kual itu, ini mixed method design kualitatif dulu. Jadi misalkan kita mau pakai di sini ya, ditunggu saya buka dulu di sini yang lebih jelas. Udah nggak ada ya. Jadi kual itu balik ini ya. Kualitatif itu misalkan kita mau pakai tadi nih, mau pakai kalau kuantitatif kan pasti ya. Kuantitatif itu pasti kita hubungan antar variabel lah ya. Tapi kita nyari variabelnya itu dari mana nih tahu? Misalkan tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi IPK. Kita berasumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi IPK itu tadi penghasilan orang tua, jarak tempuh dari kampus ke rumah, kemudian disiplin mahasiswa. Kita dapat 3 ini dari mana nih? Kan dari teori ya, tetapi kita mau meyakinkan lagi ya. Kita wawancara dulu. Jadi wawancara dulu sampai nanti come up with
tiga ini gitu. Ketika itu, oh ini orang banyak yang bilangnya begini, ya udah kita pakai itu. Itu makanya kualitatif dulu baru kuantitatif. Ketika sudah dapat variabel ya kita pakai kuantitatif, pakai statistik tadi, regresi, pakai hipotesa gitu. Atau kual dulu. Kuan itu kita tanya dulu nih, kita pakai dulu. Penghasilan orang tua berpengaruh terhadap IPK. Variabel-variabel ini kita ambil dari teori sebelumnya. Nah, setelah diketahui Bapak berpengaruh SWOT gitu loh. Nah, SWOT-nya itu baru kita nanti wawancara. Kenapa sih bisa berpengaruh gitu? Dampaknya apa? Itu melalui wawancara. Berarti kuantitatif dulu baru dilakukan kualitatif. Memang lebih susah karena harus ada dua metode tadi. Kalian kalau kualitatif ya harus direkam dulu, transcribe. Nah, gitu. Belum lagi kuantitatif pakai statistik. Jadi ada dua langkah yang kalian lakukan secara berbeda gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi bagus hasilnya. Karena orang kualitatif itu selalu bilang, kalau X berpengaruh terhadap Y, so what? Gitu loh. Cuma begitu doang, membuktikan doang. Manfaatnya apa? Gitu kan. Selalu bilang begitu. Tetapi kalau orang kuantitatif, bilang ke kualitatif, ini mana statistiknya? Yang lu teliti belum tentu sama dengan kebanyakan orang lain. Kalau kuantitatif kan mengeneralisir ya. Artinya ini terjadi di sini, ya terjadi semua di populasi gitu ya. Nah itu selalu ditanyakan, nggak bisa generalisasi nih. Ini mah bukan penelitian, itu sering perdebatan seperti itu gitu ya. Tapi dua-duanya bisa dipakai, asalkan kalian metodologinya dilakukan secara kuat. Gitu ya. Oke. Ini masuk semua nggak? Kalau nggak masuk semua mungkin saya lanjut. Bisa jadi ini 2 kali absen nih gitu ya. Karena sudah selesai tuh yang tadi yang untuk penelitian data kuantitatif dan kualitatif untuk data collection-nya ya. Ada pertanyaan nggak di sini?